adik-adik sekolah minggu. Shalom. Iya, apa kabarnya hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, masih suasana tahun baru ya, tahun 2021. Kakak berharap, Inang guru sekolah minggu berharap juga kalian punya semangat yang baru. Walaupun kita masih ibadah dari jarak jauh. Ya adik-adik, ayo kita mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, kita seperti biasa, ada yang harus kita persiapkan. Apa ya? Hati kita, pikiran kita, Alkitab, dan persembahan kita. Ya, ayo adik-adik, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi, Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita nyanyikan lagu berikutnya. Selamat datang di sekolah minggu. Kakak undang semuanya bangkit berdiri ya dari rumah. Ayo kita nyanyikan. Selamat datang di sekolah minggu pada teman-teman yang baru. Kami sangat bergirang hati, kau di tengah kami. Dan bersama pujilah Tuhan, Tuhan sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Dan bersama pujilah Tuhan, Tuhan sedia menerima firman. Tentulah engkau minggu depan suka datang pula. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu karena kasih setiamu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru. Hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan tidak berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, bagaimana perasaannya hari ini?
Ini masih suasana tahun baru loh. Kalau kakak senang, ayo. Tentunya adik-adik sekolah minggu juga senang ya, bahagia. Ayo kita tanya, bagaimana perasaan Inang Monika? Bahagia, Nang. Bagaimana perasaan Kak Risma? Sangat bahagia, Bagaimana perasaan Inang Siti? sukacita. Wah, bahagia, sukacita, senang. Tentunya guru sekolah minggu juga berharap adik-adik di rumah bahagia. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sekarang kita mau mendengarkan titah yang disampaikan oleh teman kita sekolah minggu. Nama saya Melati Manada Manik dari Sektor 6. Saya akan bacakan titah. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Shalom. Selamat hari Minggu. Amin, riak mahita mangindo. Ham Tuhan naibata, sai pargogohi hama ahu, makor jahon titah muai. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan ayat hafalan yang disampaikan oleh teman kita, anak sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat sejahtera. Ayat hafalan bagi kita hari ini tertulis di Filipi 2 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Situa M. Purba. Pastinya adik-adik sekolah minggu masih ingat ya. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Salam buat kita semua, anak-anak yang kami sayangi. Sekarang mari kita persiapkan Alkitab kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu buat kami semua. Engkau memberikan kesempatan kepada kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau juga memberikan umur yang panjang kepada kami, hingga kami mampu melewati tahun 2020 hingga awal 2021. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh jiwa kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Engkau setiap saat membimbing kami ke jalan yang benar. Pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kalau kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, jagai seluruh anggota tubuh kami, agar kami mampu menerima firman-Mu saat ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi, Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca secara bersama-sama. Inang akan membaca judulnya, Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kami sayangi, ini awal dari 2021. Kita pasti bersyukur walaupun pandemi COVID-19 ada di mana-mana. Kita mampu melewati tahun 2020 hingga awal dari 2021. Itu bukan karena kekuatan kita. Itu bukan karena kepintaran kita. Itu karena penyertaan Tuhan Yesus buat kita. Dan saat ini Tuhan berfirman kepada kita pada Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Tuhan mengajarkan kita agar kita tetap bersatu ataupun bersama ataupun sama dengan tema sama. Sama itu sama dengan serupa atau sewarna atau seragam. Biasanya yang dipakai atau yang dipergunakan yang seragam itu adalah pada pakaian pada umumnya. Kita mungkin pernah melihat bagaimana satu kumpulan, satu komunitas yang memakai pakaian seragam pasti indah, pasti cantik. Apalagi satu warna, satu mode, satu bahannya serupa, itu cantik, indah. Dan jika ada satu kumpulan, tiba-tiba ada seorang memakai pakaian yang lain warnanya, lain modenya, pasti agak janggal nampaknya. Jadi biasanya sama, serupa, seragam itu, satu warna itu indah. Begitu juga firman Tuhan buat kita hari ini. Bagaimana Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Filipi agar hidup mereka tetap di dalam persatuan, yaitu satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ini juga yang menjadi tema bagi kita hari ini. Bukan hanya bagi jemaat yang ada di Filipi, juga jemaat kita, juga anak sekolah minggu GKPS Jalan Sudirman diajarkan agar tetap menjaga persatuan, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bagaimanakah orang-orang yang mempunyai satu kasih,
Tadi sudah sama-sama kita baca. Jika satu kasih, berarti di situ kita memiliki rasa kasih kepada orang lain. Bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, begitu juga kita mengasihi teman-teman kita. Begitu juga kita mengasihi saudara-saudara kita, baik yang kita kenal ataupun orang yang tidak kita kenal. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang memiliki kasih? Adalah tidak memiliki rasa egoisme, tidak mementingkan diri sendiri, tetapi peduli kepada orang lain. Ketika orang lain merasa terbebani, kita akan membantu. Jika orang lain merasa sedih, kita hadir sebagai penghibur. Ketika orang lain merasa berkekurangan, kita harus hadir sebagai penolong. Kita mampu berbagi kepada mereka. Apa yang kita miliki, kita bagi kepada orang-orang yang tidak memiliki. Itu sama-sama mempunyai kasih. Ketika temannya dirundung kesedihan, kita jangan ketawa-ketawa. Kita tidak boleh bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Tetapi kita juga merasakan penderitaan orang lain. Kita juga tidak boleh tinggi hati. Kita harus merendahkan diri di hadapan teman-teman kita, di hadapan orang tua kita, di hadapan guru kita, bahkan di hadapan adik-adik kita, bahkan di hadapan orang-orang yang lebih rendah statusnya dengan kita. Itu yang memiliki kasih. Agar perbedaan itu, karena kehadiran kita membuat perasaan itu menjadi sama. Kehadiran kita menghibur teman kita sehingga teman kita yang merasa sedih ikut bergembira. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ketika orang lain berasa berkekurangan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan pertolongan. Ketika orang lain mendapat bencana, kita juga dipanggil menolong. Apa yang bisa kita berikan, harus kita berikan. Ketika orang lain sakit, kita dipanggil untuk berdoa, mendoakan saudara-saudara kita, mendoakan teman-teman kita, sehingga apa yang diinginkan oleh saudara kita atau teman kita dapat menerima apa yang diinginkannya. Kita tidak boleh senang di atas penderitaan orang lain. Kita juga di ayat 3 tadi dikatakan, kita tidak boleh menganggap diri kita lebih penting dari orang lain. Kita harus menganggap diri kita. Kita menganggap diri kita sama dengan orang lain. Kita menganggap orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Ini yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dari kita. Kita baca sekali lagi ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Ketika kita mencari kepentingan diri kita sendiri saja, itu adalah pekerjaan yang sia-sia.
Berarti di sini kita diajarkan harus memikirkan kepentingan orang lain. Seperti Nang bilang tadi, kita ada misalnya 2 makanan, padahal orang lain tidak punya. Dia merasa lapar. Alangkah baiknya jika kita mau berbagi, ayo kita bagi apa yang kita miliki. Berikan kepada orang lain. Di situ sudah termasuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita dianjurkan hidup bersama. Artinya sama-sama senang, sama-sama susah, sama-sama dalam penderitaan, sama-sama dalam sesuatu hal. Coba, ketika kita merasakan penderitaan orang lain, ketika kita mau membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita sudah membuat hati Tuhan Yesus senang. Apa katanya di ayat 3 tadi? Seperti di ayat 2, ayat hafalan menyatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku, kata Tuhan Yesus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Apa sukacita Tuhan Yesus? Sukacita Tuhan Yesus apabila kita sehati, sepikir, yang artinya satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Bagaimanakah sukacita itu bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus? Ketika kita menolong orang lain, sukacita itu dirasakan oleh Tuhan Yesus. Sebaliknya, ketika kita menghina orang lain, ketika kita membiarkan orang lain menderita, ketika kita mengejek orang lain, ketika kita tidak peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, berarti kita tidak peduli kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika kita mau berbagi, kita peduli kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mau menghibur sesama kita, kita juga sudah menghibur Tuhan Yesus. Inilah sukacita Tuhan Yesus yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tujuan kita adalah hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus berarti kita harus melakukan keinginan Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, Tuhan Yesus tertawa, Tuhan Yesus senang, Tuhan Yesus gembira. Kita mau Tuhan Yesus gembira karena pekerjaan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita lakukan. Mari kita lakukan sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan kepada kita hari ini. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah menasihati hak kami Tuhan, agar kami tetap bersatu, satu dalam sukacita, satu dalam duka cita Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan, kami lakukan itu dengan memuliakan nama-Mu. Tuhan, ajari kami Tuhan, agar kami mampu melakukan di dalam diri kami masing-masing. Kami menjauhkan segala hal-hal yang tidak Engkau inginkan dari kami. Kami menginginkan Tuhan, kami juga mampu merasakan
apa yang dirasakan oleh teman-teman kami Tuhan. Tuhan, jauhkan daripada kami rasa egois, tapi kami mampu merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami semuanya, berkati anak-anak kami semuanya, berkati orang tua kami Tuhan, ajarkan mereka Tuhan, agar mereka juga mampu Tuhan, mendidik kami, mengarahkan kami, membawa kami ke arah yang benar Tuhan. Berikan kepada orang tua kami kesehatan, umur yang panjang dan sukacita. Berikan juga Tuhan rezeki kepada kedua orang tua kami Tuhan. Tuhan, berikan juga kepintaran kepada guru-guru kami, baik guru di sekolah mau guru di sekolah minggu, agar mereka juga mampu membimbing kami ke arah jalan yang benar. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terimalah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah kiranya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ijon adong huboan Tuhan, galangan ni goluku nado pineremu. Sadia menghargani Tuhan, marimbang pasu-pasu nado pineremu. Jalma Tuhan, saya jalma Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Salam buat kita. Selamat bertemu kembali minggu depan. Salam. Shalom.